Aku menemukan korban peragangan organ tubuh manusia. Brans, apa saja organ yang hilang? Ginjal, mata, dan hatinya, Pak. Brans, kita harus bisa nangkap pelakunya. Siap, Pak. Dia Katie, istriku yang paling hot sedunia. Semangat banget sih senamnya, sayang. Sayang, kamu ngagetin aja sih. Paket VIP kita gimana? Udah siap bikin ya? Ya udah dong sayang, kamu mau lihat? Boleh. Itu sayang, semua udah tersusun rapi. Kamu yang istri aku yang paling hebat, sayang. Kalau begini, kita bisa cepat kaya. Semakin banyak orang miskin yang bodoh pengen cepet kaya pakai cara instan, semakin kaya juga kita sayang. Yes! Kamu benar, sayang. Tapi kalau sampai polisi tahu aktivitas gelap kita, terus kita ditangkap, gimana dong sayang? Kamu tenang aja, sayang. Banyak tikus yang bisa disogok di instansi keamanan di negara ini. Jadi aku pastikan kita nggak akan pernah tertangkap. Beneran sayang. Iya, sayang. Waktu lagi menginvestigasi mayat korban, aku menemukan sesuatu. Brans, ini cincin kamu. Bukan, Pak. Ngapain saya pakai cincin? Bingo. Satu petunjuk menuju pelaku kita dapatkan. Sayang, cincin nikah kita mana? Waktu aku buang mayat perempuan itu di hutan, jariku sempat kejepit badannya. Gimana? Aman? Aman, Bos. Oke, ayo kita pergi. Jangan-jangan cincin aku ketinggalan di mayat itu. Aduh, kamu gimana sih? Kalau polisi nemu cincin itu terus melacak kita gimana? Gak akan. Kamu tenang aja. Aku pastiin cincin itu gak bakal ditemuin dan jadi alat buat nangkap kita. Caranya? Halo? Aku butuh bantuanmu. Hai pemulung, daripada kamu mulungin sampah busuk kayak gini terus, gimana kalau aku kasih kamu 5 miliar? Hah? 5 miliar? Iya, gimana? Kesempatan gak datang 2 kali loh. Aku mau kak, mau. Ya udah, yuk ikut saya. Kemana kak? Nanti kamu juga tahu. Yuk. Aku harus ikutin mereka. Kayaknya ada yang nggak beres nih. Pak Karbol, komandan mengadakan rapat dadakan hari ini. Dan kata beliau, Pak Karbol harus hadir di sana. Tapi, Pak Karbol, ini perintah dari komandan. yaudah ayo kita berangkat. Halo bebek. Lihat nih, Meme baru aja punya HP baru. Kalian tahu nggak ini HP apa? Yup, ini adalah HP iPhone 15 Pro Max 1 TB. Kalau kalian mau join circle Meme, kalian minimal harus punya iPhone 13. Kok bisa ya? Anak sekecil itu punya iPhone 15 Pro Max. Bapaknya kerja apa ya? Apa jangan-jangan koruptor? Udah dulu ya bubuk semuanya. Bye. Habis ini pasti konten aku viral. Mereka nggak tahu aja kalau aku habis jual ginjal. Apa? Anak sekecil ini jual ginjal demi dapetin iPhone. Nah, kayaknya aku bisa nih pakai dia buat dapetin si penjahat itu. Dek, bener ya kamu jual ginjal demi beli HP iPhone ini? Iya. Om ini siapa ya? Kenalin, nama Om Karbol. Jelek kalian nama Om. Namaku Meme. Kalau boleh tahu, kamu jual ginjalnya di mana ya? Om juga mau dong, biar bisa beli mobil Ferraro. Tuh, gimana ya Om? Jadi, waktu itu aku lagi kesel sama HP-ku. Terus tiba-tiba... Halo dek, kenapa HP-nya rusak? Iya nih Tante, HP-ku tiba-tiba ngehang. Oh gitu, gimana kalau kamu ganti HP kayak HP tante aja? Wah, Tante, kenapa iPhone kena balas ya? Sebenarnya sih pengen Tante, tapi uangnya nggak ada. Benerin HP ini aja nggak bisa. Tenang aja, asal kamu nurutin apa kata tante, kamu bisa kok dapetin HP kayak tante. Emang syaratnya apa Tante?
setelah itu aku pun pingsan. Waktu aku bangun, ternyata aku udah di rumah sakit dan ginjal kiriku udah diambil sama tante itu. Ini uang hasil jual ginjal kamu. Sekarang kamu bisa beli apapun yang kamu mau. Jadi kamu nggak tahu kalau ginjal kamu hilang satu? Keterlaluan. Licik sekali mereka. Kalau Om mau, aku bisa kok antarin Om ke sana. Kebetulan aku masih ingat tempatnya. Beneran? Kalau gitu bantuin Om ya. Nanti kalau berhasil, apapun yang kamu minta pasti Om kasih. Beneran Om? Iya. Sesuai perjanjian kita di awal, kalau kau nggak bisa melunasi hutangmu, maka organ tubuhmu menjadi jaminan. Bos Kenzo, tolong kasih aku waktu lagi. Aku janji aku bakalan lunasin semuanya. Lexi. Waktu adalah uang, dan aku nggak pernah buang uang. Bos, tolong kasih aku kesempatan, Bos. Easy money, baby. Karena kasus perdagangan gelap semakin membesar, aku pun memberikan instruksi penangkapan pada Brans dan Meme. Jadi kalian berdua paham? Paham. Bagus. Kalau gitu secepatnya kita akan bergerak. Kenapa aku jadi keseret urusan polisi sama penjahat sih? Iya, kita semua harus hati-hati. Brans lagi telepon sama siapa? Mencurigakan. Pasti, semua pasti bakal aku urus. Tenang aja. Pak Karbol, Kamu kenapa, Mei? ada sesuatu yang harus Mi sampein Pak. Ini soal Pak Brans. Tapi sebelumnya, boleh nggak Mi minum dulu? Jadi Pak, menurut Mi, Pak Brans itu impostor di misi kita Pak. Impostor? Iya Pak, impostor alias pengkhianat. Tadi Mi mergokin dia teleponan sama orang, tapi gerak-geriknya mencurigakan. Gak mungkin lah, Mei. Brans itu udah ikut saya dari lama. Sampai tanda lahirnya dia pun saya tahu. Jadi gak mungkin dia hianatin saya. Pak Karbol, kita harus bergerak sekarang, Pak. Ada apa, Brans? Saya mendapatkan informasi kalau target akan mengirimkan organ tubuh itu sekarang, Pak. Jadi sebelum kita terlambat, kita harus bergerak sekarang. Apa? Kalau gitu ya kita gerak sekarang. Pak Karbol, itu pasti barang yang kita cari, Pak. Brans, buka kotak itu. Siap, Pak. Kosong, Pak. Sepertinya kita terlambat. Ah! Sial. Siapa sebenarnya mereka? Siapa kau? Lepasin Kak! Siapa kalian? Tidurlah. Setelah ini kau akan tahu siapa kami. Aku ditangkap oleh para sindikat. Namun, yang membuatku kaget adalah Brans, kau... Detektif Karbol. Berani sekali kau mengacak-acak bisnis kurang berkembang ini. Jadi kau otak di balik semua perdagangan manusia ini? Benar, akulah orang yang selama ini kau cari. Dan tentu saja, aku dibantu oleh orang yang selama ini kau percaya. Brans. Brans adalah orang yang aku bayar untuk melindungi bisnisku. Halo, Ken. Berhati-hatilah. Saat ini Karbol sedang berusaha mencari informasi tentangmu. Apapun yang mencurigakan, dia akan melaporkannya padaku. Sepertinya ada mata-mata. Bersiaplah untuk berperang, Ken. Ken, aku akan pancing Karbol Hotel.
Lalu jalankan rencana yang sudah kita bahas kemarin. Brengsek kau, Brans. Kenapa kau mau disuruh sama kriminal ini? Apalagi kalau bukan Cuma karena uang kau sampai berkhianat, Brans. Dasar manusia sampah! Karbol. Dasar naif. Lagi pula aku cuma ngambil kesempatan ini. Dan bisnis ini menjanjikan. Jadi nggak ada alasan buat aku nolak. Dasar berubah! Gimana? Enak? Dasar pengecut kalian. Karbol. Masih aja nggak tahu situasinya. Gini aja. Aku kasih kau kesempatan buat hidup. Tapi cuma sekali. Gimana kalau kau masuk ke dalam bisnisku ini? Tentu saja, akan aku berikan 35% keuntungan. Tugasmu gampang. Cukup jadi orang kepercayaanku. Sama seperti Brans. Deal? Lebih baik aku mati daripada harus bergabung dengan kalian. Oke, kalau itu keputusanmu. Tapi kau harus tahu satu hal tentang aku, Karbol. Aku sulit memaafkan orang. Jadi, lebih baik kau mati hari ini. Terima kasih atas jasa kamu yang jadi. Sekarang, nikmatilah penyesalan sampai kau benar-benar mati. Bos kau, Karbol. Cuma segini aja. Stop! Lepasin Pak Karbol. Atau aku habisin kalian semua. Tusuk. Cepat tusuk aku sekarang. Mei, pergi dari sini, Mei. Kenapa? Takut? Mana nyalimu yang tadi bocah tengik? Brans, berani kau sentuh dia, pastikan kau menyesal. Oh ya? Kau datang ke tempat yang salah. Seharusnya kau gak ikut campur, bocah! Brans, lepasin dia. Brans, habisi anak itu. Pak Brans, lepasin Meme, Pak. Lepasin. Justru kau akan mati di sini, anak kecil. Sayang, Lepasin anak itu atau dia aku tembak. Bella, Brans, cepat lepasin anak itu. Siapa kau? Aku Dela, mantan ajudan pribadi detektif Karbol. Kamu siapa? Ngapain kamu di situ? Aku cuma mau mengambil ini buat nolongin Pak Karbol. Hah? Emang apa yang terjadi sama Pak Detektif? Ih, gak ada waktu buat ngejelasin. Pokoknya aku harus selamatin Pak Karbol. Aku pun melihat berkas kasus di meja detektif. Gawat, detektif berurusan dengan mafia paling berbahaya. Aku harus bantuin detektif. Karena aku tahu siapa pelakunya, makanya aku langsung ngincar istri tercintamu ini, Kenzo. Lepasin istriku! Aku sarankan kalian menyerahkan diri sebelum ada yang mati di sini. Ken, berikan aku perintah untuk menghabisi perempuan ini. Udah gila ya? Katie bisa mati kalau kau nyerang dia. Bergerak sedikit lagi, kau akan mati. Dampak! Katie! Kenzo, menyerahlah atau aku tembak kau sekarang. Kau yang akan mati di sini. Menyerahlah Kenzo, kau sudah selesai. Lebih baik aku mati daripada hidup di penjara. Berkat bantuan Dela, Kenzo berhasil aku tangkap. Tak lama setelah itu, semua sindikat Kenzo pun berhasil kami ringkus, sehingga tak ada lagi sindikat perdagangan organ manusia. Kenzo pun dihukum seumur hidup di penjara paling ketat di negara ini.